aku berasal dari salah satu desa yang agak kecil gitu ya, di satu kota namanya Klungkung. Itu merupakan bagian dari Provinsi Bali. Jadinya aku berasal dari Bali, Indonesia. Sekarang aku lagi ada di Sydney, sudah bekerja di Sydney selama kurang lebih berapa tahun ya? 9 tahun sekarang. Lama sih, belum selama orang-orang lain, tapi 9 tahun itu waktu yang lumayan cukup buat aku untuk berkembang gitu. Uh, Pertama nih aku pikir, kenapa sih nggak gunain waktu lebih ini untuk membuat sesuatu yang berguna gitu, yang produktif gitu ya. Makanya aku berpikir untuk buat YouTube video gitu ya. Di YouTube video aku nanti, kamu bakalan ngeliat ada beberapa aspek yang aku bakalan tampilin. Yang pertama itu adalah fashion, karena aku memang penggemar fashion ya, entah itu tas, entah itu sepatu, entah itu desainer clothing ataupun apapun itu. Jadinya yang nomor pertama aku mau masukin itu adalah fashion gitu ya. Yang kedua, aku bakalan ngebahas juga tentang beauty gitu. I'm a big fan of beauty. Jadinya nanti di video-video aku juga akan ngebahas mengenai entah itu skincare, entah itu makeup ataupun perfume gitu misalnya. Selanjutnya ada juga aspek di video aku yang akan ngebahas tentang traveling gitu. Nah, aku suka travel juga, cuman gara-gara COVID-19 ini travel movement jadi restricted gitu ya. Jadinya nggak bisa travel kemana-mana dulu, tapi aku akan ngebahas beberapa experience aku yang memang udah ada mungkin sekitaran setahun 2 tahun terakhir yang aku travel ke beberapa tempat gitu. Nah, yang terakhir aku juga bakalan ngebahas tentang lifestyle gitu ya, lifestyle aku di Sydney gitu. Terus habis itu juga aku bakalan ngebahas tentang hidup di Sydney, entah itu misalnya gimana hidup di luar negeri jauh dari orang tua, ataupun gimana caranya untuk berkarir gitu ya. Walaupun aku mungkin di titik yang belum tinggi gitu, aku tuh masih ngerangkak kayak bayi gitu, tapi paling enggak aku memulai semuanya dari nol. Dan aku tuh benar-benar enjoy setiap momen yang ada dalam hidup aku gitu. Jadinya aku bakalan nge-share itu semua ke kamu semuanya. Makanya jangan lupa untuk selalu subscribe dan tonton YouTube video aku di sini. Kalau ditanya kenapa harus fashion yang aku mau tampilin di video ini, karena memang aku tuh tertarik gitu ya tentang fashion ini udah lumayan lama. Tapi waktu aku tinggal di Indonesia, resources yang ada itu sangat terbatas gitu. Jadinya nggak bisa fokus on mencari informasi ataupun menggeluti di bidang itu. Nah, saat ini di Australia, aku nih sebenarnya nggak bekerja di fashion sama sekali, nggak ada kaitannya dengan fashion. Aku bekerja di bidang pendidikan gitu ya. Walaupun muka aku terlihat seperti orang yang tidak berpendidikan, tetapi sebenarnya aku kerja di pendidikan. Tetapi memang gara-gara aku punya passion di bidang fashion, jadinya aku terus-terusan ngikutin gitu. Nah, dari situ tuh aku udah mulai ngoleksi barang, aku diundang ke fashion show di beberapa negara, sampai akhirnya aku juga berpikir ya udah, aku pakai pengalaman hidupku ini aku share ke orang-orang biar mungkin bisa menginspirasi ataupun menjadikan pelajaran bagi orang-orang yang memang ingin bergelut ataupun ingin tahu tentang fashion lebih lanjut gitu. Kalau ditanya barang pertama apa yang aku beli dari jerih payah aku gitu ya, aku mesti ceritain dari awal. Kalau di Bali itu hidup aku tuh gimana ya, aku tuh nggak kerja gitu. Jadinya aku orangnya tuh kayak di Bali itu nggak jelas gitu. Aku ngerasa kalau hidupku di Bali itu nggak tahu arahnya mau kemana. Aku sekolah juga nggak kelar di Bali. Aku penuh, pokoknya I wasn't academically bright gitu, dan aku juga bukan anak yang bisa dijadikan patokan gitu ke orang-orang. Aku tuh ngerasa memang aku berbeda. Terus yang kedua juga waktu di Bali aku tuh nggak tahu ya, aku tuh nggak pernah ngasilin uang dari jerih payah aku sendiri. Sampai akhirnya aku pindah ke Sydney 9 tahun yang lalu. Pertama kali itu aku kerja, bener-bener tahu yang namanya kerja, dan sekalinya aku kerjanya itu gila ya, parah banget gitu. Jadinya aku nggak bisa explain, itu benar-benar yang kerjanya ngebabu ya. Tapi memang itu yang ngasih aku pelajaran hidup. Nah, dari situ aku ngumpulin uang gitu. Pada waktu itu fokusku bukan ke
barang-barang yang berhubungan dengan fashion, tapi lebih ke gimana caranya untuk survive tanpa harus minta uang dari orang tua ataupun dari keluarga. Bekerja, aku kayaknya waktu itu beli pertama kalinya tas, kalau nggak salah mereknya Louis Vuitton, Speedy 30 kalau nggak salah, yang ada strapnya, Speedy Bandolier namanya. Aku beli sama temen-temen aku. Waktu itu ada yang namanya Mbak Nena, kalau kamu nontonnya ada Nena, ada Nia, ada Dewi, Handra, Melisa, siapa lagi ya? Ada beberapa orang waktu itu, pokoknya kita ngegeng satu rumah bareng. Mereka nemenin aku untuk beli gitu. Nah dari situ tasnya masih ada sampai sekarang. Nah aku dari situ tuh, dari satu mulai beranak nih, kayak apa sih namanya, ibu-ibu yang nggak pakai pil KB gitu. Jadinya beranaknya nggak henti-henti gitu. Dari situ aku tahu bahwa aku kayaknya suka fashion dan aku pengen gini loh. Aku beli barang itu dari jerih payahku sendiri dan aku ngerasa happy gitu setelah beli gitu atau setelah punya. Jadinya orang-orang boleh ngejudge, ih beli ini beli itu, tapi at the end of the day gini, setiap orang tuh punya apa sih namanya, passionnya mereka masing-masing. Dan in my opinion setiap orang tuh berhak untuk ngelakuin apapun yang mereka mau lakukan, asalkan nggak ngerugiin orang lain gitu, lumrah-lumrah aja gitu untuk beli barang gitu. Ini pertanyaannya lebih susah daripada tes masuk PNS kayaknya. Berapa ya? Aku nggak ngitung sih, nggak ngitung seberapa. Tapi kayaknya bakalan ada, kalau tas ya sekitaran 30-50 ya. Tapi sekitaran segitu. Nggak nyombong gitu ya, ini cuma gara-gara ditanya dan dipaksa untuk ngejawab. Sekitaran segitu. Jadinya ya gini, kalau aku bertambah boleh, tapi juga kadang harus ngorbanin satu atau dua yang aku nggak suka lagi atau menurut aku udah nggak relevan. Jadinya aku biasanya bakalan jual gitu ke orang lain gitu. Jadinya aku bisa nambahin yang baru gitu. Rata-rata barangnya itu fokusnya kalau nggak di beauty ya fashion gitu ya. Jadinya aku punya banyak koleksi sepatu. Sebenarnya awalnya aku tuh nggak suka atau nggak mau invest in shoes gitu, sama sekali nggak, karena menurut aku buat diinjek doang gitu. Karena kadang sepatu tuh harganya lebih mahal dari harga diri, makanya aku pikir beli nggak ya, itu selalu sampai ada di benak. Cuman kalau sekalinya kamu suka udah addicted gitu loh. Jadinya aku tahu bahwa sepatu itu tuh memang bukan barang pokok yang harus kita beli banyak gitu, tapi memang kadang ngelihat lucu akhirnya beli gitu. Padahal kadang sepatu-sepatu itu tuh memang makanya nggak nyaman, kadang memang sakit, jujur aja ya, sampai berdarah malah kadang kalau aku bilang, kalau memang size-nya nggak pas gitu ya. Tapi walaupun nyakitin tetap dipertahanin, kayak aku mempertahanin kamu, say. Kalau merek ya atau brand gitu, brand yang jadi favorit aku, kalau aku bilang yang pertama mungkin Chanel ya. Aku suka Chanel karena memang Chanel itu punya histori yang udah lumayan lama di fashion industry. Terus dua, kualitinya juga bagus gitu ya. Aku bilang kalau kamu beli barangnya itu bisa tahan lama banget. Dia juga kebanyakan barangnya klasik, jadinya tuh bakalan ada terus sampai nanti kamu pakai, nggak bakalan out of the style gitu ya. Yang kedua, aku juga suka Dior karena memang gimana ya, Dior itu tuh historical gitu menurut aku. Kedua, kualitinya nggak usah ditanya lagi. Ketiga, price point-nya juga dia yang nggak terlalu mahal-mahal banget gitu. Jadi aku suka Dior. Selanjutnya aku juga suka Louis Vuitton karena memang apalagi yang sekarang ini ada beberapa tasnya lucu-lucu banget gitu untuk dikoleksi. Aku suka Hermes sebenarnya, cuman karena marketing poinnya mereka agak sedikit nyebelin gitu ya. Aku nggak terlalu koleksi segimananya, cuman punya 1-2 barangnya aja, dan memang price pointnya itu udah nggak rasional sebenarnya. Jadinya untuk membeli barang dari Hermes itu kadang kita harus mikir kayak, oh should I buy it gitu, karena memang untuk
invest ke Hermes. Awalnya nih aku berpikir kayaknya nggak worth it gitu, oh tas aja bisa sampai segitu harganya. Tapi setelah aku beli gitu ternyata not too bad, karena ujung-ujungnya kalau kamu memutuskan untuk kejual, kadang kamu bisa dapat lebih dari yang kamu bayar gitu loh. Jadinya Hermes is on my list. Terus dan yang terakhir kalau aku bilang kalau sepatu deh, aku punya satu brand yang aku suka, yaitu Dolce & Gabbana. Aku suka banget sepatunya mereka yang tipenya namanya Bellucci. Nah, Bellucci Pumps itu tuh favorit aku. Aku punya kayak berapa pairs tapi dengan warna yang beda-beda gitu. Aku tuh belum tahu diri aku tuh maunya apa gitu. Sampai hari ini tuh belum tahu mau berkarir di bidang apa, setelah ini mau ngapain gitu. Aku belum punya atau belum menemukan titik di mana aku kayak oke, aku mesti gini, aku mesti gitu, besok belum. Tapi kalau ditanya mengenai fashion gitu ya, untuk saat ini aku cuman suka koleksi barang yang aku suka, beli yang aku memang mampu untuk beli. Itu aku pengen kembali lagi misalnya menghadiri fashion show, jadi aku bisa tahu tren-tren terbaru, ataupun misalnya aku sebenarnya pengen juga kerja di majalah. Nah, sebenarnya itu apa ya, aku bilang itu cita-cita aku dulu gitu. Waktu aku masih di Indonesia, pengen banget nih kerja di majalah fashion, misalnya di Vogue gitu, ataupun di Harper's Bazaar gitu ya. Cuman setelah aku research gitu ya, ternyata nggak segampang itu untuk bisa masuk ke situ gitu loh. Mereka punya criterion yang selection yang memang benar-benar susah untuk masuk ke situ. Nggak pengen kerja di bidang entertainment gitu. Misalnya jadi misalnya jadi pemain pendukung, misalnya beranak dalam kubur gitu. Nah, aku yang nongol dari kuburan gitu. Atau misalnya kerja nggak tahu sih, aku belum tahu yang segimananya. Tapi bukan berarti aku nggak suka kerjaanku sekarang. Kerjaanku sekarang kan di bidang pendidikan nih, which is aku suka sebenarnya, tapi bukan 100% sesuai dengan passion aku. Of course trying to do the best gitu ya, the best version of me of course gitu ya, setiap kerja. Cuman at the end of the day, setelah pasti ada kayak sekian tahun aku kasih limit. Kalau udah misalnya mencapai limitnya, aku benar-benar mau nggak di situ lagi gitu lah, nggak mau di bidang edukasi lagi. Aku sih pengennya sharing gitu ya ke teman-teman aku, ataupun yang entah yang aku kenal ataupun yang aku belum kenal gitu ya. Karena aku tahu nih, teman-teman aku yang di Sydney rata-rata tuh kalau nggak kerja ya sekolah gitu ya. Jadinya mereka itu waktunya kebanyakan dipakai untuk sekolah atau kerja. Nah, kadang pulang kerja tuh capek, bete gitu ya. Nah, aku pengen YouTube video aku tuh bisa menghibur orang-orang gitu. Itu yang pertama. Kedua juga bisa sharing knowledge gitu. Nah, walaupun aku bukan lulusan terbaik Harvard gitu ataupun dari Oxford gitu ya, tapi paling nggak aku bisa sharing entah itu pengalaman hidup, entah itu tentang fashion, beauty, ataupun apa yang memang aku mungkin tahu gitu ya, akan sangat bermanfaat gitu bagi aku untuk bisa nge-share ke orang lain gitu. Terus juga di YouTube channel aku ini tidak akan hanya fokus ke satu hal. Video YouTube aku yang pertama, karena jujur kata aku kan masih amatir nih. Maafkan kekurangan dan kesalahan-kesalahannya. Mohon jangan dibully. Mohon maaf lahir batin minal aidin wal faizin. Gongsi facai. A few moments later. Mohon masukannya dan terima kasih sudah nyempetin waktu untuk nonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.